Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Proliga Haryadi dengan NIM 24650033. Pada video kali ini saya akan membuat video memenuhi tugas mata kuliah basis data, yaitu membuat makalah yang berjudul pengembangan SKAM dan dasar-dasar MySQL untuk pengelolaan database. Oke, kita langsung saja ke materinya. Bab 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang cepat, aman, dan terorganisir. Database menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan aplikasi modern. MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data yang paling banyak digunakan. Untuk menjalankan MySQL di komputer lokal, salah satu aplikasi yang paling populer adalah SKAM yang menyediakan paket lengkap meliputi Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Dengan SKAM, pengguna dapat mengembangkan aplikasi berbasis web dengan mudah tanpa harus melakukan konfigurasi manual yang rumit. Pengertian SKAM. SKAM adalah paket perangkat lunak open source yang menyediakan lingkungan server lokal lengkap berisi Apache Web Server, MySQL sebagai database, serta PHP dan Perl sebagai bahasa pemrograman. SKAM memudahkan pengembangan dan pengujian website secara offline tanpa harus mengunggah file ke server hosting, sehingga proses belajar menjadi lebih cepat dan aman dan fleksibel. Selanjutnya, SKAM bersifat cross-platform, bisa di Windows, Linux, MacOS, serta portable, sehingga mudah dipasang tanpa konfigurasi rumit. Paket ini sangat ideal untuk pembelajaran karena menyediakan komponen server lengkap seperti di hosting profesional termasuk PHP untuk mengelola database melalui tampilan web. Dengan kelengkapan tersebut, SKAM cocok digunakan untuk belajar membuat website berbasis PHP, MySQL, menjadi CMS seperti WordPress, debugging, hingga membangun sistem informasi skala kecil menengah. B. Cara mengunduh dan memilih versi SKAM. Cara mengunduh dan memilih versi SKAM. Mengunduh SKAM sangat mudah karena tersedia langsung di situs resminya Apache Friends. Saat membuka situs tersebut, pengguna akan melihat beberapa versi SKAM yang masing-masing memiliki versi PHP yang berbeda-beda. Pemilihan versi PHP ini sangat penting karena setiap sistem PHP kadang memiliki fitur yang tidak kompatibel versi lainnya. Langkah mengunduh sebagai berikut. Yang pertama adalah buka browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Yang kedua, browser seperti Google Chrome atau kunjungi situs resmi Apache Friends. Yang ketiga, pilih sistem operasi yang akan digunakan. Yang keempat, pilih versi SKAM sesuai kebutuhan. Bila ingin belajar WordPress terbaru, pilih SKAM dengan PHP versi tersebut. Bila ingin menjalankan script yang lebih tua, pilih versi PHP yang kompatibel. Yang keempat, klik tombol download dan tunggu hingga proses selesai. Langkah-langkah instalasi SKAM. Langkah instalasi SKAM adalah instalasi SKAM pada dasarnya cukup mudah, namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar mengalami masalah. Yang pertama, menjalankan installer. File installer biasanya bernama SKAM Windows Installer Exe. Saat dijalankan Windows mungkin menampilkan peringatan keamanan seperti watch. Pengguna cukup menekan yes agar instalasi dapat berjalan, dan SKAM bisa menulis file ke direktori yang dibutuhkan. Memilih komponen SKAM. Menuliskan di dalam installer dapat daftar komponen yang ingin diaktifkan atau diinstal. Komponen yang wajib diinstal atau belajar adalah Apache MySQL,
dan phpMyAdmin. Komponen lainnya seperti FileZilla, FTP server atau Tomcat bersifat opsional. Menentukan lokasi installer. Pengembangan SCAM merekomendasikan folder C SCAM karena folder tersebut memiliki izin akses standar sehingga servis SCAM akan berjalan stabil. Menginstal di folder seperti C program file biasanya dapat menyebabkan hambatan keras dan mungkin menyebabkan Apache tidak dapat membaca file konfigurasi. Proses instalasi akan menyalin semua file ke direktori dan konfigurasi awal. Lamanya waktu installer dipengaruhi oleh kecepatan disk komputer. Setelah menjalankan SCAM control panel, setelah selesai jalankan SCAM control panel, ini digunakan untuk menjalankan Apache dan MySQL. Klik tombol start pada kedua layanan tersebut. Pengujian SCAM di browser. Untuk memastikan instalasi berhasil, buka browser dan ketik HTTP localhost untuk melihat halaman utama SCAM. Yang kedua, HTTP localhost phpMyAdmin untuk membuka phpMyAdmin. Jika kedua halaman tersebut tampil dengan benar, berarti instalasi berhasil. Selanjutnya D. Troubleshooting umum yang sering terjadi. Walaupun mudah digunakan, SCAM sering mengalami masalah yang sebenarnya standar dan mudah diatasi. Masalah Apache tidak mau menyala biasanya disebabkan karena port 80 atau port 443 sudah digunakan oleh aplikasi lainnya seperti Skip, IIS atau aplikasi tertentu yang menjalankan server internal. Solusi adalah menghentikan aplikasi tersebut atau mengubah port Apache menjadi port lainnya seperti 8080. Yang ketiga, masalah MySQL gagal start. Penyebab umum adalah file sistem MySQL rusak atau port 3306 dipakai pemrograman lainnya. Jika file MySQL rusak, pengguna dapat memeriksa log dan memperbaiki file IPData 1 atau melakukan reset database. Yang keempat, masalah phpMyAdmin logging. Pada SCAM, user root tidak memiliki password secara default. Bila Anda mengubah password, Anda harus mengupdate file config int php agar phpMyAdmin tetap bisa digunakan. Selanjutnya E. Pengenalan MySQL. Dalam kurung penjelasan konsep teori lebih mendalam, yaitu MySQL merupakan sistem manajemen database relasional yang menyimpan informasi dalam bentuk tabel. Setiap tabel berisi kolom yang mendefinisikan jenis data dan baris yang berisi nilai data tersebut. Konsep penting yang harus dipahami dalam MySQL meliputi: yang pertama, database. Wadah utama yang di dalam terdapat banyak tabel. Tabel, tempat menyimpan data terstruktur. Kolom, atribut atau arsitek setiap entitas. Baris, satu set data lengkap dari sebuah entitas. Primary key, identitas unik untuk membedakan satu baris dengan baris lainnya. Indeks digunakan untuk mempercepat pencarian data. Selanjutnya, semua konsep ini merupakan dasar dari desain database sehingga perlu dipahami sebelum membuat aplikasi. Kelebihan dan kekurangan MySQL. MySQL yang pertama itu adalah MySQL memiliki kelebihan dari sisi kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan pengguna. Dalam skala besar, MySQL tepat bisa digunakan dengan konfigurasi yang tepat, namun fitur tertentu mungkin tidak selengkap sistem database enterprise seperti Oracle Database atau Microsoft SQL Server. 2. Kekurangan MySQL biasanya muncul pada skenario transaksi berat, analitik rumit, atau replika tingkat lanjut. Namun untuk kebutuhan pengembangan web skala menengah, MySQL sudah lebih dari cukup.
G. Perintah dasar SQL. Yang pertama adalah show database. Fungsi menampilkan semua database yang ada di server MySQL. Yang kedua adalah create database. Fungsi membuat database baru. Contohnya create database toko online. Catatan, nama database harus unik agar tidak terjadi error karena duplikasi. 3. Use. Fungsi memiliki database yang akan digunakan. Contoh, use toko online. Perintah ini memberi tahu MySQL bahwa semua query berikut akan dijalankan dalam database tersebut. 4. Create tabel. Fungsi membuat tabel baru di dalam database. Contohnya tabel produk berisi kolom, ID, nama, kategori, stok, harga, dan waktu input. Intinya adalah tabel adalah tempat penyimpanan data berbentuk kolom dan baris. Setiap kolom baris harus diberi tipe data yang sesuai. Insert into berfungsi memasukkan data baru ke dalam tabel. Contohnya yaitu menambahkan produk seperti laptop, Asus, dan flash disk 32 GB. Keterangannya adalah nilai yang dimasukkan harus sesuai urutan kolom, dan kolom dengan default akan terisi otomatis jika tidak ditulis. Kesimpulannya adalah ESAM membantu proses pembelajaran web karena menyediakan server lokal yang mudah digunakan. MySQL berperan penting dalam pengelolaan data, dan perintah SQL menjadi dasar pemahaman database. Mungkin itu saja penjelasan dari materi pengenalan SKAM dan dasar-dasar MySQL untuk pengelola database. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.